Selamat pagi teman-teman. Sebelumnya saya minta izin ya. Saya nggak munculin dulu video saya karena untuk jaga koneksi saya. Karena saya akan share screen. Sudah terlihat ya screen saya? Sudah terlihat Pak Marcel ya? Oke. Udah. Oke teman-teman, Udah, tadi Pak. saya sudah Pak diperkenalkan. Marcel, maaf Pak, suaranya bisa agak didekatin nggak Pak? Masih agak mendem soalnya. Oke teman-teman, sekarang udah lebih jelas ya? Lebih jelas Pak Marcel. Oke. Jelas. Oke. Jelas Pak, jelas. Oke, teman-teman tadi kan sudah sudah sedikit diperkenalkan dengan Stefanus ya. Jadi perkenalkan sekali lagi, nama saya Marcel. Saya akan sedikit sharing dengan teman-teman nih selama 1 jam ke depan untuk sesi pengenalan belajar secara daring. Oke, kalau buat teman-teman yang bingung, saya awalnya juga bingung ya teman-teman dengan istilah daring ini biasanya pakai ngomongnya offline atau online. Jadi saya pas browsing daring itu ternyata artinya dalam jaringan. Jadi kalau yang disebut online tuh daring, dalam jaringan. Non online tuh ada istilah lagi namanya luring, luar jaringan, seperti itu teman-teman. Nah, di sini sih 1 jam ke depan saya nggak akan banyak ngomong teknis, saya lebih ngomong ke masalah mindset teman-teman. Karena kita belajar di sini saya jadi kasih nama judulnya juga sukses belajar daring. Tapi nanti yang akan saya sharing ke kamu lebih dari sekedar sukses belajar daring, gitu ya teman-teman. Oke, mari kita mulai teman-teman. Nah teman-teman, saya nggak tahu nanti kira-kira kamu ini masuk kategori yang mana ya dari 4 kategori ini. Ini saya ketemu ada 4 kategori. Walaupun saya nggak tahu nih apakah 4 klasifikasi ini akan mencerminkan kamu, tapi yang mau ditampilkan di sini sebenarnya apapun itu dari 4 klasifikasi yang ditampilkan di sini, kamu bisa sukses dalam belajar daring. Seperti itu, teman-teman. Nggak peduli apa kamu pilih. Seperti itu. Mau kamu dari kura-kura sampai kusir kuda, istilahnya. Seperti itu loh, teman-teman. Nah, teman-teman, yang saya ingin sampaikan pada hari ini itu adalah ide yang lebih besar dari sekedar sukses belajar online. Jadi idenya adalah sukses sebagai pembelajar seumur hidup, teman-teman. Karena hari ini seperti yang kita semua sadarin dan kita sadarin nih, hari ini aja kita dari tanggal 1 kan PSMB dilakukan secara online. Jadi yang udah jelas ya saat ini kondisi seperti ini nggak tahu kapan akan berlangsung, lalu dampaknya juga kamu bisa rasakan secara sosial ekonomi itu menyeluruh. Jadi yang sudah jelas adalah nggak sekedar hanya butuh sukses belajar online, tapi yang pasti kamu butuh sukses belajar sebagai seorang pembelajar seumur hidup untuk bisa menghadapi kondisi seperti saat yang kita hadapi saat ini, baik saat ini maupun ke depannya, teman-teman. Seperti itu. Nah, teman-teman, ngomong-ngomong nih, bicara tentang sukses belajar sebagai seorang pembelajar seumur hidup, saya akan kasih lihat beberapa video. Jadi selama 1 jam ke depannya ada beberapa video yang nggak bosan ya teman-teman. Saya kasih lihat. Jadi saya akan perlihatkan 2 video teman-teman. Ini 2 videonya ini dari sebenarnya video advertising, promosi di Singapura, tapi ini diambil dari dua kisah nyata teman-teman, dan ini bicara tentang seorang lifelong learning. Hello. Hi, Ma. I'm just done with school. Do you have class again tonight? Yes, Daniel. You go ahead and settle dinner, okay? I'll be back late. Okay. I'll get dinner for you too. So, how was your day? Pretty good. I'm enjoying this new coding class at school. I'm finding it quite fun because I'm learning something new. And what about your teacher? My teacher is also great. She's very patient with the class. And whenever I don't understand anything, she'll help me and explain it in a way that's really easy to understand. So, that means you'll do well, right? Actually, the subject isn't very easy, and there's an upcoming test. I'm just
worried about not doing well. My teacher mentioned that I should improve my grades. It's been quite stressful lately because I'm juggling a few projects together with CCA at school. But I'll do my best. You've always taught me not to give up when it's tough. I know you work hard for us. And you're very stressed at work too, Ma. Don't worry too much, okay? As long as you're doing your best, know that I'll be proud of you. And you don't have to worry about me. I'll do my best too. Hey, Ma. How was work in class, Ma? Did you have a good day? Oke, video kedua ya teman-teman. You can change the life of your loved one. You can give them a better life and a secure future. I'm a freelance dispatch rider. I do courier service for 13 years. After the birth of my daughter, that is where I can't cope with the finance. So there's no future in this job. If I prolong this job, there's no CPF contribution, there's nothing stable. That is where I plan to upgrade myself. I received a letter from WDA, means I get 95% of the funding. That is where I started. I just come out 5%. Okay, I can try. So I look up at the courses. I'm interested in security, so that is where I tried security. So they referred me to a career consultant for more advice. That is where I meet Andrew. He gave me the whole process, the procedure, all this. First course is quite challenging, but I adapt to the classroom environment, all this, because about 25 years stop school, after school, right? Then to start off study is not so easy, but I managed to cope. So for myself, if I got problem, I will share it with my friends, classmates, all this. Any subject, all this, we have discussion. That is where I cope in class. When I finished my course, that is where I went for work. So usually at work time, when my break time, I will just do some revision. Whatever that I go for the course, whatever been taught, I immediately apply for work. I say the procedures, the preparation, all this, so it make difference. The courses really change a person's life. You see, from the start, I got no direction, all this. Right now, after finishing all the courses, I have a stable job, a good package pay, and I learned a lot of new things in workplace. So, totally different future for my family. My wife also encouraged me with the studies, and she's part of my journey also. I look forward to have a flat of my own, to give my family a bigger space, and it's my own more staying in the rental. I want to share this, what I go through, the success, how to share with people that if I can do it, you also can do it. Oke teman-teman, selesai untuk dua video pertama. Nah teman-teman, kamu bisa lihat dari dua video yang ditampilkan tadi, itu menceritakan dua kondisi hidup yang berbeda. Ya, saya tentunya nggak akan bilang kamu kondisinya seperti itu, atau bisa jadi seperti itu, nggak seperti itu ya teman-teman. Tapi yang ingin disampaikan dari dua video tersebut adalah bahwa itu dua-duanya kondisinya dua keluarga dari dua kondisi background yang challenging, kondisi ekonominya, gimana akhirnya ketika mereka untuk memutuskan sebagai seorang lifelong learner, itu mindset itu merubah kondisi mereka, bisa merubah kondisi hidup mereka. Nah, itu juga ditampilkan bahwa dari dua background, dua kondisi berbeda itu
mereka kan si subjeknya ini kan sama-sama dua orang yang senior istilahnya. Yang pertama kan single parent, yang kedua ini adalah seorang bapak yang jadi dua-duanya sama-sama istilahnya harus restart lagi pendidikannya dari ulang untuk di sini sebenarnya bukan restart pendidikan ya, tapi untuk memperbaharui skill set kita bisa bilangnya. Karena ya gimana ya teman-teman ya, hari gini gitu loh. Hari gini kalau nggak punya skill kita mau ngapain teman-teman? Seperti itu simpelnya sih teman-teman. Jadi kalau kita lihat ya teman-teman, sebagai seorang lifelong learner ini apa sih syarat yang dibutuhkan teman-teman? Sebenarnya syaratnya cuma satu teman-teman. Kalau kita bicara seorang lifelong learner, syaratnya cuma satu, yaitu masalah mindset teman-teman. Itu. Dan teman-teman kamu juga harus sadarin bahwa hari ini kamu ikut acara PSMB yang mana memang didesain acaranya untuk menyambut kamu. Ini sebenarnya adalah sebagai titik initial point, istilahnya titik di mana kamu memulai perjalanan educational journey kamu di tahap selanjutnya, seperti itu teman-teman. Jadi pastikan kamu juga harus start dengan mindset yang benar teman-teman. Nah teman-teman di sini saya tampilkan ada dua gambar ya, sebelah kiri fixed mindset, sebelah kanan growth mindset. Kamu bisa baca di dalam gambar kepala itu ada sedikit statement pendek. Tapi yang mau disampaikan di gambar ini apa ya teman-teman? Jadi klasifikasi fixed mindset dan growth mindset ini bukan sekedar gambar istilahnya umum aja. Jadi ini ada dasarnya. Jadi ada seorang psikolog dan peneliti yang namanya Carol Dweck. Dia itu dari Universitas Stanford. Saya lupa tahun pastinya, tapi dia ngamatin ada sekitar berapa ribu anak-anak. Saya juga lupa pastinya di sekolah, anak-anak sekolah ya. Jadi dia mau coba amatin, dia ngelihat seperti apa sih responnya anak-anak ketika ngalamin kegagalan di sekolah dia. Maksud di sekolah yang dia teliti. Nah, dia temukan ada banyak respon tentunya, dan akhirnya bisa diklasifikasi jadi dua. Nah, dua ini ada itu yang kita sebut fixed mindset dan growth mindset, teman-teman. Nah, kalau biasanya pas saya lagi ngobrol sama teman-teman mahasiswa nih, kakak-kakak angkatan kamu, tentang fixed mindset sama growth mindset, saya kasih gambar analogi simpelnya ya. Contohnya, misalkan kita dikasih sebuah project atau case-case tertentu yang dimana kamu ngalamin hambatan, yaitu teman kamu mungkin mulus-mulus aja, lancar-lancar aja. Contohnya apa sih? Mereka yang fixed mindset dengan yang growth mindset. Nah, kalau mereka yang fixed mindset, biasanya akan cenderung, mau sadar nggak sadar, akan bicara, oh, ya dia mah gampang, dia mah bisa, dia mah jago, dia mah pinter, gitu. Dia mah berbakat. Nah, itu contoh fixed mindset, teman-teman. Entah sadar atau nggak sadar. Yaitu growth mindset seperti apa? Growth mindset ya dia akan bilang, oh iya betul, dia memang hebat, jago di situ. Tapi saya yakin saya juga bisa. Ini hanya masalah waktu. Saya juga sadar bahwa ada beberapa dari teman saya yang lebih cepat, yang mana kalau saya mungkin lebih lambat, tapi saya juga pasti akan bisa mencapai titik di mana teman saya bisa tadi. Seperti itu. Itulah disebut growth mindset, teman-teman. Jadi si Carol Dweck ini mau ngasih tahu bahwa cara pandang orang mau yang tua muda juga karakternya dia itu dipengaruhi sadar nggak sadar oleh ya ini tadi teman-teman, fixed mindset atau growth mindset. Jadi semuanya start dari mindsetnya dulu teman-teman. Seperti itu. Jadi kuncinya ada di mindset ya teman-teman. Nah, ini memang nggak muluk-muluk ya teman-teman. Bicara soal mindset sebagai seorang pembelajar seumur hidup itu mungkin bisa dibilang gampang ngomongnya. Gitu. Bahkan buat saya pun juga harus menjadi tantangan setiap hari karena kalau kita bicara mindset, berarti kan kita bicara mau bentuk kebiasaan baru. Jadi kita butuh disiplin, kita butuh dimotivasi, kita butuh kebiasaan baru teman-teman setiap bulan, setiap hari teman-teman. Seperti itu sih teman-teman. Nah, sekarang kita coba lihat lagi teman-teman. Kalau tadi kita lihat dari penjelasan yang sempat saya utarakan mengenai sebagai seorang lifelong learner, sebenarnya lifelong learner kan kalau kita bahas lifelong learner itu harafiahnya kan pembelajar seumur hidup. Oke? Nah, apa sih yang dibutuhin sebagai seorang pembelajar seumur hidup? Simple aja teman-teman, hanya 3 poin. Self-motivated, thirsty for knowledge, dan constantly seek to understand new concept.
Teman-teman di situ saya ada merahin warna yang bagian self-motivated. Jadi nggak sekedar motivation, tapi self-motivated. Nah, teman-teman ada yang perlu kamu perhatikan juga. Ketika kita bicara motivasi, itu ada dua faktor kalau kamu sadarin. Ada motivasi yang sifatnya eksternal, ada motivasi yang sifatnya internal. Motivasi yang sifatnya eksternal apa sih? Yang eksternal tuh misalkan saya bilang ke kamu, teman-teman, kamu wajib baca nih artikel. Besok saya akan kasih ujian. Kalau kamu nggak baca, kamu pasti nggak bisa kerjain ujian atau tes yang saya kasih, kamu dapat 0. Simpelnya seperti itu. Nah, itulah eksternal, teman-teman. Atau saya misalkan, atau kayak kita lah, misalkan buat teman-teman yang naik motor. Kan semua pada tahu tuh, naik motor disuruh mau penumpang ataupun si drivernya wajib pakai helm kan, teman-teman. Nah, kalau external motivation-nya apa? External motivated ya. Ya dasarnya ya saya pakai helm karena takut ditangkap polisi, karena ditilang. Tapi gimana yang internal motivation ya? Tadi kan external motivation. Yang internal motivation seperti apa? Internal motivation ya kesadaran bahwa saya pakai helm ya untuk keselamatan diri saya. Gitu juga kalau penumpang saya bandel nggak pakai helm, itu untuk keselamatan dia. Nah, itu maksudnya antara external dan internal motivation, teman-teman. Nah, di merahnya itu tadi self, karena penting, teman-teman, bahwa journey sebagai seorang lifelong learner ini, yang istilahnya jangka panjang sampai akhir hayat kita, juga challenge-nya banyak, karena nggak ada obat penyakit males, teman-teman, di apotek. Kalau ada juga saya mau beli. Gitu. Nah, itu semua start harus dari internal motivation, teman-teman. Jadi dari kesadaran kita. Seperti itu, teman-teman. Nah, tujuannya dari ini semua apa sih? Kenapa harus jadi lifelong learner? Tujuannya supaya kita bisa beradaptasi, terus beradaptasi, teman-teman. Constantly, continuously beradaptasi. Apa yang diadaptasi? Skill set kita. Untuk ngapain, teman-teman? Untuk menghadapi ya berbagai situasi yang dihadapi saat ini. Nah, kalau ditanya kenapa? Ya, saya sebutkan 5 poin saja lah, eksternal, kondisi eksternal yang terjadi saat ini. Mulai dari pandemik, teman-teman. Kalau kamu baca lagi berita ekonomi, kita udah mulai masuk ke masa resesi. Resesi katanya sih beda sama Krismon, tapi resesi pastinya berdampak ke ekonomi dan bisnis, karena dengan kondisi resesi itu mencerminkan bahwa pertumbuhan ekonominya minus. Pertumbuhan ekonomi minus kan berarti ntar akan dampaknya banyak, teman-teman. Mulai dari harga barang, inflasi bisa naik, yaitu jumlah pengangguran naik, seperti itu, teman-teman. Lalu ada cyber terrorism, teman-teman. Kalau kamu merasa, oh enggak ya, cyber terrorism apa sih? Ya, simpelnya, teman-teman, dari kata teror. Teror itu kan, kata dasar teror itu kan dia menyebarkan ketakutan, rasa tidak aman. Kalau teman-teman sadarin, hari ini bukannya kita dihujanin banyak hoax, teman-teman. Itu udah beberapa tahun terakhir nih, sejak banyak pemilihan, entah pilkada, pemilu, itu hoax itu banjir, teman-teman. Nah, itu secara nggak langsung, itu juga ada beberapa hoax kan yang juga bisa bikin keresahan di masyarakat. Lanjut lagi, digital ekonomi, teman-teman. Kalau yang suka baca berita, dulu 97-98, andalan pemerintah untuk bisa balik dari Krismon, itu dari UMKM, teman-teman. Oke, usaha kecil dan menengah ya, teman-teman, UMKM. Nah, sekarang tetap UMKM, tapi arahnya udah digital. Makanya kamu, teman-teman, bisa ngelihat banyak startup. Lalu kemarin waktu sebelum mulai PSMB kan, dari masing-masing fakultas ada engagement. Kalau kami, ini kan kalau saya ya, kan saya sistem informasi, ada di Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer. Di kami itu, di fakultas, kami ada beberapa engagement dalam bentuk webinar, kan kita dominan bahas tentang revolusi industri 4.0. Nah, 5 poin ini aja, teman-teman, secara eksternal, akhirnya membawa kita kepada istilahnya namanya VUCA World. VUCA World mungkin ada teman-teman yang sudah pernah dengar. VUCA World sebenarnya nggak baru-baru amat, teman-teman. Ini diperkenalkan 10 tahun yang lalu, dibahas. Dikemukakan 10 tahun, kurang lebih ada 10 tahun yang lalu, dan ya baru-baru ini makin hot. Nah, apa itu VUCA? Kita nonton video lagi, teman-teman.
Oke, teman-teman. Jadi kamu bisa lihat ya, teman-teman. Tadi kalau dari video yang kita lihat, ada keyword yang menarik, teman-teman. Ya, cukup satu aja sih, teman-teman, yang disebut di poin nomor satunya dari 5 strategi, dari 5 pendekatan. Nah, yang pertama itu kan dia bilang sebagai agile learner, teman-teman. Apa sih agile? Kalau yang teman-temannya suka main game online, pasti tahu nih, udah agak familiar sama agile. Biasanya buat beli-beli item untuk hero-nya ningkatin agility. Agile itu dari agility, artinya kalau di bahasa ya, secara harfiah di Indonesia artinya gesit. Jadi agility itu nggak hanya bicara tentang cepat, tapi dia juga harus tepat. Oke, makanya kita bilang agile, gesit, tangkas, seperti itu, teman-teman. Nah, kamu bisa lihat, teman-teman, ketika kita bicara agile, dia ada 2 hal yang mendasari ketika supaya untuk mencapai agility. Yang pertama adalah kolaboratif dan adaptif. Jadi di video yang sebelumnya juga yang di awal ketika kita bicara tentang lifelong learner itu juga disebutkan pentingnya kolaborasi dalam proses pembelajaran. Jadi kalau kita perpanjang nih statementnya, kita coba gabungkan antara lifelong learner dengan agile learner. Jadi kita bisa bilang bahwa mindset yang mau kita capai adalah menjadi seorang pembelajar seumur hidup yang adaptif, teman-teman. Seperti itu. Kalau ditanya adaptif apanya sih? Ini adaptif kan kemampuan beradaptasi. Ya, adaptif mulai dari mencari sumber pengetahuannya, teman-teman. Adaptif dalam hal mencari cara belajar yang tepat untuk kamu masing-masing. Adaptif dalam hal mencari jenis atau scope dari materi pembelajaran yang kita mau pelajari, teman-teman. Nah, tentunya, teman-teman, ketika kita bicara adaptif ini, itu nggak sesimpel cara belajar yang model lama, istilahnya model kalau orang yang sebelumnya tadi istilah luring offline, teman-teman. Itu sebabnya kita di Ukrida ada istilah namanya blended learning, teman-teman. Jadi kita mengkombinasikan antara luring dan daring ini, teman-teman. Karena untuk mencapai sebagai seorang lifelong learner yang adaptif, kita butuh teknologi, dan itu yang bisa dicapai oleh teknologi. Seperti itu, teman-teman. Nah, nanti setelah sesi saya itu akan dibahas lebih lanjut teknologi yang dipakai di Ukrida untuk bisa kamu gunakan untuk kolaborasi tadi, untuk sebagai knowledge management. Seperti itu, teman-teman. Nah, teman-teman, dalam rangka mencapai sebagai seorang pembelajar seumur hidup yang adaptif, di sini ada 3 poin, teman-teman, yang perlu kamu istilahnya kamu terapkan dalam kehidupan kamu sehari-hari. Jadi, sebelumnya kan tadi kita udah bicara lifelong learner, agile learner. Saya mulai dengan mindset dulu, karena penting mindset-nya dulu yang harus dirubah. Baru kita bicara tentang teknisnya untuk aplikatifnya. Nah, 3 poin ini, itu teknisnya, teman-teman. Kalau yang tadi kan kita bicara mindset. Nah, ini ada hal yang menarik, teman-teman. Itu di atas ada tulis judulnya Merdeka Belajar, teman-teman. Nah, jadi awal tahun ini pemerintah tuh ada canangkan program baru, namanya dari Dikti ya, dari Dikti. Itu namanya Kampus Merdeka Belajar. Nah, kabar baiknya kita di Ukrida juga udah implementasi itu. Tapi detail implementasinya nanti harusnya dijelaskan besok ya, saat ada sesi di mana kamu akan bertemu dengan kaprodi kamu masing-masing untuk dijelaskan mengenai kurikulum di prodi yang kamu pilih masing-masing. Seperti itu, teman-teman. Nah, terlepas dari apapun prodi yang kamu pilih, ketika kita bicara mau menjadi seorang lifelong learner yang adaptif, kamu cukup fokus pada 3 poin ini. Yang pertama, komitmen. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, refleksi. Oke, saya jelaskan satu-satu ya, teman-teman. Ketika kita bicara komitmen di sini apa sih, teman-teman? Komitmen di sini adalah komitmen pada tujuan, teman-teman. Kan kamu harusnya udah sadarin ya, nggak ada satu hal pun yang bisa berjalan kalau nggak dimulai dengan adanya komitmen lebih dahulu. Simpelnya, saya kalau kasih contoh juga ya, saya akan bilang, misalkan kamu lapar, kamu kebayang kamu pengen hari ini makan burger deh, dan burgernya nggak ada di atas meja makan kamu harus beli dulu. Nah, kalau kamu nggak ada motivasi atau komitmen untuk beli, ya burgernya nggak pernah ada di atas meja kamu. Seperti itu, teman-teman. Jadi penting harus start dengan komitmen pada tujuan. Nah, tujuannya apa sih di sini, teman-teman? Tujuan yang dimaksud ya simple. Yang pertama, big goal kita adalah menjaga diri kita, menetapkan diri kita sebagai seorang long life learner yang adaptif tadi.
Lalu goal berikutnya ya sadari betul, teman-teman, bahwa kamu saat ini sedang ngapain? Kamu kan sekarang sebagai mahasiswa. Kamu udah jadi mahasiswa nih, bukan siswa lagi, maha plus siswa. Gitu. Jadi kamu ngapain datang ke kampus? Walaupun sekarang kita pembelajaran bukan modal ke kampus ya, tapi apa tugas utama kamu sebagai seorang mahasiswa? Seperti itu, teman-teman. Apalagi hari ini dengan kondisi seperti ini, kamu wajib mensyukuri kondisi yang kamu peroleh saat ini. Karena educational journey ini makin jadi sifatnya sesuatu yang premium, teman-teman. Jadi ini suatu keberuntungan buat kita semua bisa ketemu hari ini, walaupun masih secara digital, via Zoom. Seperti itu, teman-teman. Oke, jadi penting ya, teman-teman, untuk start dari komitmen pada tujuan. Seperti itu. Ingat lagi, growth mind dan fixed mind tadi. Nah, lanjut ke poin kedua, teman-teman. Mandiri. Mandiri di sini apa sih? Maksudnya mandiri pada cara. Jadi yang pertama kan tadi komitmen pada tujuan. Yang kedua mandiri pada cara. Nah, cara apa nih teman-teman? Mandiri apa? Pertama yang tadi seperti disebutkan tentang di agile. Mandiri menentukan target. Kamu wajib menentukan target kamu sendiri. Sukses nggak sukses itu fully your responsibility, teman-teman. Yang kedua, kamu tentukan sendiri juga sumber pengetahuannya, teman-teman. Ingat loh, teman-teman, hari gini zamannya Google, dikit-dikit nanya Google. Sumber pengetahuan kan nggak hanya textbook, ada artikel, ada video, ada audiobook, semua bisa diakses, mau online maupun offline. Jadi nggak ada alasan lagi hari gini bisa bilang, saya nggak ketemu bahannya. Seperti itu, teman-teman. Jadi itu kamu juga harus mandiri dengan cari cara belajar. Kenapa penting cara belajar, teman-teman? Karena masing-masing dari kita punya keunikan cara belajarnya masing-masing. Ada kan yang style belajarnya, demennya yang video-video, banyak gambar. Ada yang, saya lebih senang fokus yang modelnya tekstual. Nah, itu yang kamu harus cari tahu sendiri, teman-teman. Nanti menyesuaikan dengan konten dan target. Yaitu kamu juga cari lagi, juga bertanggung jawab, mandiri, untuk nentuin scope, ruang lingkup dari ilmu pengetahuan yang kamu cari. Karena pada prinsipnya ada perbedaan mendasar yang saat kamu kuliah dengan sekolah dulu. Kalau di sekolah dulu kan kita tuh drill bener-bener ya, teman-teman. Kamu tuh dikasih buku cetaknya tuh udah jelas. Pokoknya dari halaman awal sampai akhir itu targetnya dalam 1 tahun kamu sekolah. Tapi hari ini kalau di kuliahan, itu modelnya adalah kamu bukunya bisa berbagai macam. Bukunya nggak terpaku, maksudnya materi nggak hanya terpaku pada buku. Udah itu jadi istilahnya bisa menggabungkan dari artikel, video, dan lain-lain yang tadi saya sempat sebutkan. Jadinya yang fokus dari kuliah adalah kamu dikasih poin-poin pentingnya, kamu wajib kembangkan sendiri. Karena nggak mungkin dalam 1 semester kamu kejar, pasti itu istilahnya pasti kuasain materi itu. Jadi kamu harus ngedrill sendiri, belajar sendiri di rumah, nggak hanya ngandalin umpan dari dosen, seperti itu, teman-teman. Jadi itu perbedaannya. Jadi semakin tinggi tingkat pendidikannya kan semakin fleksibel cara belajarnya. Tapi fleksibel ini juga ada efek sampingnya. Karena kemerdekaan ini tadi bisa berakibat kita jadi terlena, teman-teman. Nah, makanya itu penting 3 poin tadi ini. Komitmen, mandiri, dan refleksi. Dan yang terakhir, teman-teman, poin terakhir. Poin terakhir kita bicara refleksi. Refleksi diri, teman-teman. Sesuai dari kata refleksi kan kayak kita ngaca gitu, teman-teman. Kita lakuin self-reflection. Nah, ini penting ya, teman-teman, kita ngelakuin self-reflection. Nah, refleksi itu juga ada sama kayak motivasi, teman-teman. Ada refleksi dari luar, refleksi dari dalam. Refleksi dari luar apa contohnya, teman-teman? Refleksi dari luar saat dosen di kelas kamu kasih kamu tes, ujian. Itu bentuk dari salah satu refleksi. Refleksi apa? Kan kamu bilang kamu sudah belajar, kamu sudah paham materinya, jadi dikasih dong tugas atau ujian. Nah, kamu bisa kerjain, dapat skor berapa, nah itu gambaran, merefleksikan seberapa kamu paham, seberapa besar upaya kamu nih untuk paham. Jadi bukan hanya sekedar paham aja ya, paham juga butuh effort. Nah, seberapa besar effort perjuangan kamu sampai akhirnya kamu paham. Seperti itu, teman-teman. Tapi kita bicara di sini refleksi, paling penting adalah refleksi diri. Self-reflection, teman-teman. Self-reflection-nya apa yang mau direfleksikan? Yang direfleksikan yang tadi, teman, mulai dari awal komitmen dan mandiri kita. Jadi kita refleksiin apa kita masih di track yang benar sebagai seorang lifelong learner yang adaptif, teman-teman. Lalu kita refleksikan apakah effort
dan target yang kita buat mencerminkan goal atau track yang tadi kita tentukan. Lalu kita juga perlu refleksi lagi seberapa adaptif kita untuk menyesuaikan skill set kita dengan kebutuhan kondisi saat ini, teman-teman. Jadi, kamu bisa nangkep ya, lifelong learner itu bukan hanya miliknya kamu sebagai mahasiswa, tapi saya juga sebagai dosen wajib, kita semua, teman-teman. Lifelong learner itu istilahnya nggak hanya menyentuh karena kamu judulnya sekarang lagi kuliah. Dan sebagai seorang lifelong learner yang adaptif, itu artinya kamu belajar nggak hanya terpaku di materi yang dikasih dosen atau selama perkuliahan berlangsung. Jadi selama kamu jalani hidup sehari-hari, itu adalah proses kamu jalanin sebagai seorang lifelong learner. Nah, saya kasih satu video lagi terakhir tentang digital transformation, teman-teman. Once upon a time, business as usual was often good enough. No more. Where we are going, good enough is dead. In a world where everything is connected, where everything is equally excellent, where performance is reaching perfection, there's only one space left to innovate in: you. Right now, you are a central point in the raging tornado of change fueled by digitization, mobilization, augmentation, disintermediation, automation. Well, the list goes on. Science fiction is becoming science fact. Think about self-driving cars or computers that can learn and think. The way we work will never be the same. The skills we need will be dramatically different. Winning or losing are now happening faster than ever before. So what's your response? How will you discover new opportunities in one of the most transformational times in human history? Are you driving change, or are you being driven by it? Disruption has become the new normal. With change, it's always gradually, then suddenly, well, things really have stopped happening gradually. This change is exponential. Everything that used to be dumb and disconnected is now wired and intelligent. Cars, cities, ports, farms, even our bodies will be wired with sensors and will talk to each other. These game changers are also combinatorial. They amplify each other, creating a perfect storm of change. Quantum computing fuels big data. The Internet of Things fuels artificial intelligence and deep learning, which fuels robotics. However, anything that cannot be digitized or automated will become extremely valuable. Human-only traits such as creativity, imagination, intuition, emotion, and ethics will be even more important in the future, because machines are very good at simulating, but not at being. Yes, robots and software will do some of our work, but this will allow us to focus on things that cannot be automated. To imagine change squared, you've got to start engaging more with what might be, not just with what is. Immerse yourself in the immediate future, 5 to 7 years out from today. We need to go beyond technology and data to reach human insights and wisdom. Technology represents the how of change, but humans represent the why. The future is about holistic business model. The opportunity is to be liquid, to learn just in time, not just in case, not single improvements, but complete transformations, not individual systems, but new ecosystems. Humanity is where true and lasting value is created. We will engage, relate, and buy things because of the experiences they provide, because of their transformative power. The future doesn't just happen, the future gets happened. The new way to work is to embrace technology, but not to become it. The future is in technology, yet the bigger future lies in transcending it. Let's live and lead from here.
Oke, teman-teman. Nah, teman-teman, sebenarnya itu sesi video tadi itu bisa bilang sesi akhir dari presentasi saya. Jadi, yang saya ingin sampaikan ke kamu, teman-teman, itu penting bahwa tadi kan kita bicara sebagai seorang lifelong learner yang adaptif. Jadi, sebenarnya ide hari ini selama 1 jam ini nggak rumit-rumit ya buat untuk materi pagi ini gitu, teman-teman. Apalagi kalau yang masih ngantuk gitu, teman-teman. Jadi, idenya adalah menjadi seorang lifelong learner yang adaptif, teman-teman. Tadi kan kamu masih ingat kan di depan bahwa adaptif dari kata agile tadi sendiri adalah kemampuan kita untuk mengadaptasi skill set kita. Nah, kamu harus ingat, teman-teman, dari video tadi juga disampaikan pesannya bahwa kalau kita bicara skill set, berarti kita nggak bicara hanya hard skill, teman-teman. Itu kombinasi juga dari soft skill. Jadi, kita jangan sampai terpaku hanya hard skill saja. Maksudnya, hari ini kita ngomong tentang teknologi, tren, booming. Jangan sampai kita hanya tergila-gila di teknologi, tapi juga penting ke humanity-nya, aspek humanity. Karena itu yang nggak bisa direplikat di teknologi, teman-teman. Kalau teknologi semua bisa copy-paste, aplikasi, asal ada teknologinya. Tapi yang menjadikan unik adalah diri kita sebagai manusianya, gitu, teman-teman. Nah, teman-teman, tadi kan kalau kamu lihat di slide sebelumnya ada 3 step, komitmen, mandiri, dan refleksi. Di atas di sini ada bentuknya model kayak spiral. Ini maksudnya adalah harusnya tahapan yang kamu laluin tuh selalu prosesnya seperti ini. Komitmen, mandiri, refleksi. Komitmen, mandiri, refleksi. Seperti itu, teman-teman. Oke. Nah, di akhir sesi sharing ini juga penting yang namanya refleksi. Kita perlu refleksi kan. Nah, di sini saya ada bagikan kamu nih link. Nanti kamu bisa masuk ya linknya ini. Nah, ini free assessment untuk lakuin self assessment. Apa ya assessment yang dilakuin? Pertama, untuk what kind of student are you? What is your learning style? Which study habits can you improve? Sama how strong is your character? Jadi 4 ini bisa nanti kamu pas lagi ada waktu luang, mungkin udah lagi tenang nih, ntar pas malam-malam atau sore-sore, kamu bisa lakuin self assessment untuk explore tentang diri kamu. Seperti itu, teman-teman. Karena hari ini kan anak muda pada bilangnya, tolong dong, saya mau diperlakukan sebagai diri saya. Gitu. Saya mau diri saya ini unik. Saya adalah saya. Tapi kalau ditanya, kamu ini seperti apa? Dia juga bingung jelasinnya. Atau kalau orang tanya iseng deh, kamu punya bakat dan minat apa? Wah, dia ntar jawab, waduh, saya punya dan bakat apa ya? Hobi aja saya nggak punya. Wah, itu kan gawat, teman-teman, kalau kayak gitu. Nah, jadi ini mulailah dengan refleksi. Karena refleksi penting. Ini kan jadi sebuah siklus. Supaya kamu bisa mengenal diri kamu lebih baik, seperti itu, teman-teman. Karena ini penting buat journey kita selanjutnya. Karena perjalanan pasti panjang nih, teman-teman. Perjalanan kuliah sebagai S1 kita nggak usah muluk-muluk yang jauh ke depan. Yang jelas nih sekarang kamu datang untuk S1. Ini kan perjalanannya 3,5 tahun sampai 4 tahun. Kayaknya nggak ada yang mau lebih dari 4 tahun ya. Nggak ada yang mau jadi sarjana abadi kan. Seperti itu. Nah, ini bukan waktu yang sebentar, teman-teman. Dan pasti akan banyak, maksudnya kalau orang bilang ya pasti ada berdarah-darahnya. Ya, kamu namanya judulnya sekolah, lagi nimba ilmu, lagi mengembangkan diri. Kalau misalkan itu sesuatu yang smooth aja, berarti kamu lagi dikibulin. Maksudnya ini berarti kamu udah tahu, udah bisa. Justru karena kamu belum bisa, makanya ada proses di mana kamu harus istilahnya think out of the box. Maksudnya kamu harus keluar dari zona aman kamu, dari zona nyaman kamu. Seperti itu, teman-teman. Teman-teman jangan lupa untuk tetap enjoy selama berkuliah, teman-teman, karena ya setiap masa pasti ya yang udah berlalu nggak bisa kembali lagi, teman-teman. Setiap masa pasti ada suka dukanya dan itu pasti punya jadi daya tarik sendiri, teman-teman, seperti itu. Nah, kira kurang lebih ya seperti itu, teman-teman, yang saya sharing selama 1 jam ini. Saya kembalikan ke Stefanus, tapi sebelumnya saya juga akan kirimkan materi slide saya nih. Supaya bisa kamu baca-baca lagi. Kalau kamu berkenan, nanti bisa buat di-review. Yang video saya nggak bisa kirim sekarang ya, karena ukurannya gede. Tapi ini sebenarnya dari YouTube kok videonya, teman-teman. Itu bukan hasil karya saya, teman-teman. Pak Marcel, nanti juga rekaman materinya juga akan kita upload di YouTube, Pak Marcel, izin. Oh, oke. Siap, Pak. Nah, nanti biar
ini materi yang sangat menarik. Saya kira ini kalau teman-teman nangkap nih online learning nggak ada masalah ya. Bahkan mungkin kalau 4 tahun di Ukrida bisa berhasil nih kalau menangkap poin-poin yang disampaikan oleh Pak Marcel tadi. Betul, Pak. Karena istilahnya di sini kita bukan sekedar sukses online learning, tapi sampai setelah kamu lulus, sampai istilahnya bilang sampai akhir hayat. Nah, ini yang harus kamu kembangkan karena kondisi dunia udah berubah. Gitu. Kalau kamu nggak kembangkan konsep lifelong learning yang adaptif, nanti gimana pas kamu buat hadapin kondisi ke depan nih? Karena ya simpelnya teman-teman ya. Saya sebagai senior kamu yang maksudnya saya yang lebih senior dari kamu, lifelong learning ini nggak sekedar jangan berpikir konteksnya hanya materi kuliah teman-teman. Nanti setelah kamu lulus, kamu sosialisasi, kamu masuk ke lapangan kerja sebagai profesional atau kamu studi lanjut, itu dibutuhkan pengetahuan baru lagi. Kamu lulus berkeluarga, kamu juga butuh dong pengetahuan lagi. Memang berkeluarga nggak butuh knowledge teman-teman. Kamu nanti jadi orang tua, kamu butuh pengetahuan lagi. Anak-anak kamu nanti makin berkembang, generasi selanjutnya kamu juga butuh pengetahuan terus supaya bisa cope dengan perkembangan yang dan kondisi saat itu, teman-teman. Seperti itu. Ya. Ya, itu Pak. Ya, berarti diskusi silakan, Stefanus. Stefanusnya kena mute atau? Oh, bukan, ini mahasiswa. Ya, Stefanus di mana nih Nus? Ya, sambil nunggu Stefanus, kalau ada pertanyaan bisa di kolom chat ya Pak Marcel ya. Nanti bisa dijawab Pak Marcel. Silakan teman-teman kalau ada yang mau bertanya. Ya, itu saya juga ada kirimkan infografik teman-teman. Judulnya It's Never Too Late to Learn. Di situ kamu bisa lihat ada banyak tokoh-tokoh tuh. Tokoh-tokoh yang udah senior teman-teman, bahkan lebih senior dari saya. Mereka mulai lakuin namanya kembangin mindset lifelong learner, dan sebagai lifelong learner, nah kamu bisa lihat apa dampaknya terhadap hidup mereka. Jadi saat mereka memutuskan sebagai lifelong learner, di saat itu juga mereka, misalnya kita bilang bukan di saat itu langsung dalam kondisi instan ya teman-teman, tapi di saat itu juga menjadi titik balik di hidup mereka. Ya. Oke, Stefanus masih di mute katanya, sebentar saya cek. Oke, ada yang bisa minta tolong untuk di unmute Stefanus? Coba di unmute, sudah bisa seharusnya di unmute. Oke, silakan Stefanus. Tes. Ya. Oke, baik. Ya maaf Pak, tadi di mute. Ya, jadi itu teman-teman, terima kasih sebelumnya pada Pak Marcel atas penjelasannya atau pencerahannya nih. Jadi pada intinya teman-teman kan semua apalagi teman-teman semua dari luar daerah, ada beberapa dari luar daerah juga ya teman-teman ya. Jadi kita berasal dari yang tempat yang berbeda-beda. Jadi mungkin cara belajarnya pun nanti akan berbeda-beda juga. Tapi perlu diingat bahwa ketika kita sudah masuk ke Ukrida sendiri, kita udah menjadi satu kesatuan teman-teman, dan pola pikir itu kita harus sama. Nah, tadi juga sudah dijelaskan bahwa kita sudah di tahap mahasiswa, itu kita harus menjadi mahasiswa yang mandiri ya Pak ya? Iya, betul. Ya, jadi mahasiswa mandiri, jadi teman-teman harus tahu nih, nanti teman-teman kenalin dulu cara belajar teman-teman tuh bagaimana. Nah, dengan tujuannya tuh yang selalu sama di setiap mahasiswanya. Tujuannya adalah ya menjadi mahasiswa yang baik dan dapat menimba ilmu dengan baik di Ukrida, yang nantinya setelah lulus harapannya teman-teman bisa menjadi penerus bangsa kita, gitu teman-teman. Nah, ditambah lagi di Ukrida sendiri kita selalu memberikan dukungan penuh, baik dari sisi soft skill maupun dari hard skill-nya. Dan dari fasilitas yang ada di Ukrida. Gitu ya Pak? Ya, betul. Marcel. Ya, betul. Ya. Nanti juga akan ada sesi yang akan menjelaskan bagaimana teknologi yang ada di Ukrida yang akan membantu teman-teman dalam proses pembelajaran secara daring ini. Oke, mungkin dari teman-teman semua ada pertanyaan? Boleh langsung diketik di kolom chat.
Ayo silakan ditanyakan teman-teman. Pak Marcel mumpung masih ada di room kita ini, ya kita ada waktu sekitar berapa menit ini untuk bisa diskusi dengan Pak Marcel. Ya kalau ada pertanyaan, ada unek-unek teman-teman atau yang mau di-sharing, Ya. tapi kalau malu-malu nanti juga jangan khawatir, dan saya akan menemani kamu terus sampai sudah PSMB pun. Ya. Tadi saya mau nanya sebenarnya Pak Marcel itu gimana supaya gelar yang sepanjang itu bisa dapat itu Pak? Oke, tadi jadi gelar apa semua itu Pak Marcel? Oke, jadi yang gelar akademis itu hanya 2 ya, tadi Eskom sama MTI, itu S1 saya dari BINUS, S2-nya dari UI. Nah, yang sisanya itu gelar untuk bukan gelar akademis, tapi untuk profesional. Jadi sertifikasi profesional. Jadi kalau misalkan di keuangan kan kayak ada Certified Financial Planner gitu, seperti itu. Seperti itu sih Pak. Karena saya sendiri sih karena ya sesuai dari ya tadi yang saya sampaikan di sini teman-teman. Ya mungkin saya bisa kasih contoh di diri saya sendiri. Kan saya juga bertekad mau jadi seorang lifelong learner. Walaupun seorang lifelong learner enggak selalu harus direpresentasikan gelar sepanjang itu, teman-teman. Karena kan proses pembelajaran enggak selalu yang tadi harus skill teknologi. Ini kan yang tadi kamu lihat kalau gelar saya itu ngomongin teknologi aja. Hidup mati kan nggak teknologi aja, teman-teman. Itu ada hard skill, soft skill. Hard skill aja juga nggak ngomongin teknologi. Nah, tapi ya itulah teman-teman, itu bagian dari upaya saya untuk keep up to date. Karena kan saya juga pengajar ke kamu. Nanti sharing apa yang saya milikin. Kalau saya sendiri nggak keep up to date, juga nggak kasih contoh saya sebagai lifelong learner, lalu buat apa saya ngomong ide tentang lifelong learner, atau saya bilang, teman-teman, kamu harus keep up to date, tapi saya sendiri obsolete. Seperti itu loh teman-teman. Gitu. Ya, thank you Pak Marcel. Silakan. Baik Pak, ada pertanyaan nih Pak dari Paran Leo Girsang Pak. Oh, ya. Lebih menguntungkan kura-kura atau kupu-kupu. Waduh, kura-kura atau kupu-kupu bebas teman-teman. Karena ini balik ke karakter kamu ya teman-teman. Jadi ya, ada semuanya selalu ada plus minus teman-teman. Jadi balik lagi tadi kita kan ngomongin ada self reflection ya. Walaupun self reflection paling akhir, tapi ini jadi paling awal dulu karena kita kan mau start, kita nggak tahu nih kita mau di mana. Kayak kamu bilang, saya mau pergi ke Ukrida. Ya oke, kamu mau ke Ukrida, tapi orang akan nanya dulu, kamu sekarang ada di mana? Gitu. Kalau kamu nggak tahu kamu ada di mana, gimana caranya kamu mau ke Ukrida? Seperti itu. Nah, jadi kita mulai dari self reflection dulu. Nah, ini untuk menentukan diri kamu sebenarnya cocoknya kemana. Seperti itu. Waduh, nih cepat juga. Ada lagi Pak. Dari akuntansi ya, dari Agus. Apakah depannya produk edukasi akan lebih didominasi untuk meningkatkan soft skill ketimbang hard skill? Oke, kalau menurut saya ya Agus, ini sih kombinasi ya teman-teman, soft skill, hard skill. Mengenai produk edukasinya sendiri, sebenarnya kita jangan terpaku sama produk teman-teman. Seperti yang tadi dibilang, kalau kita bicara sebagai seorang lifelong learner, pengetahuan itu didapat nggak hanya selalu harus dari buku atau dari produk edukasi, teman-teman. Dari kehidupan seharian yang kamu jalanin, itu juga harusnya kamu bisa capture. Dari kolaborasi saat dengan teman-teman kamu, itu juga pasti harus ada sesuatu yang bisa kamu capture. Apalagi kamu ngomong soft skill. Ya, kalau orang bilang kan hard skill itu yang bikin, kalau orang HRD ya, kalau kamu ngomong sama orang HRD, hard skill itu yang bikin kamu di-hire. Tapi soft skill itu yang bikin kamu bisa naik pangkat jenjang karir. Kalau bahasa saya akan bilang, hard skill itu buat cari makan. Soft skill itu buat bertahan hidup, teman-teman. Oke, harusnya dari yang tadi saya sebutkan, kamu harusnya ngerti bahwa soft skill, apalagi soft skill terutama, nggak sesimpel hanya kamu dapat di kuliah. Oke, teman-teman. Lanjut lagi. Ya, Pak. Ada pertanyaan menarik nih, Pak. Yang dari Giren, Pak. Mau bertanya apa yang harus kita lakukan jika passionnya kita ini bertentangan dengan keinginan orang tua, Pak? Oke. Tentunya kita, kalau di sini ngomong simpelnya ya, karena ini pastinya akan lumayan kompleks. Jadi, yang pertama ya, kalau dari sisi saya coba jadi kamu ya, walaupun nggak akan sepenuhnya jadi kamu. Yang pertama, saya akan coba ngomongin. Kalau masih nggak kena juga ngomonginnya, saya coba cari orang senior yang mungkin papa mama kita mau denger. Nah, saya ngomong sama tuh orang senior, ya tentunya orang senior yang bisa percaya ya untuk kita curhatin, untuk ngomongin ke papa mama kita. Ya juga sambil kita juga refleksi lagi teman-teman. Apakah passion kita itu
memang passion, istilahnya kita lihat yang jadi passion papa mama kita sama passion kita, ya, kenapa bisa jadi bertentangan? Apakah ada something yang mau disampaikan oleh papa mama kamu tapi nggak tersampaikan, bahwa kamu kalau passionnya kayak gini, dari pengalaman hidup kami itu malah ntar kemungkinannya susah gitu, berat jalanin hidup. Seperti itu teman-teman. Atau teman-teman jangan lupa juga passion itu kan juga bisa jadi sampingan. Artinya bukan karena kamu nggak dapat passion itu saat ini jadi artinya sudah bye sudah. Kan passion itu juga tetap bisa kita jalanin sambil tugas utama kita juga kita jalanin. Seperti itu teman-teman. Seperti itu si Giren ya, terutama untuk Giren. Kalau dari sisi saya. Itu. Mudah-mudahan bisa menjawab nih. Terjawab ya pertanyaan Giren ya. Iya. Nah, Fioren, menguatkan diri dari rasa malas saat kita ingin maju. Oke, Fioren juga untuk teman-teman yang lain. Sayangnya nggak ada kapsul di apotek yang untuk obat anti malas ya teman-teman. Kalau ada tuh pengen saya borong bahkan. Jadi kita semua pasti karena ada yang masa-masa di mana aduh malas banget, malas ngapa-ngapain, gitu teman-teman. Nah, yang pengalaman dari saya teman-teman, ini sih juga sebenarnya ini saya walaupun seorang sistem informasi, saya juga baca-baca buku tentang pengembangan diri yang di background dari psikolog ya teman-teman. Jadi ada psikolog, saya lupa namanya siapa. Dia tuh bilang, kalau kamu yang bikin kita kuat jalanin sesuatu atau kita saat mau lakuin sesuatu, itu gara-gara yang tadi teman-teman, self motivation. Kamu harus ngerasain dulu. Kamu harus benar-benar dari dalam sadarin benar. Mungkin kata-kata saya agak susah ya untuk kalau misalkan ditangkap, tapi saya kasih contoh analogi gini deh teman-teman. Misalkan saya bilang, teman-teman, ini saya pegang buah apel. Saya bilang, ini apel harum dan manis loh teman-teman. Apakah serta-merta itu langsung men-trigger diri kamu? Kan pasti ada proses dulu. Kamu akan tanya, kalau kamu suka apel nih, kamu akan nanya, beneran, apelnya manis dan harum. Nah, saya cerita nih ngobrol sebagai teman kamu, iya, kan kamu suka makan apel tuh, kamu beli apel yang merek apa? Kan wanginya kayak gitu, atau manisnya gitu. Ini lebih lagi, ini manisnya ada uniknya gini-gini, harumnya gini-gini. Nah, kamu mulai ngebayangin. Pas kamu ngebayangin, kamu mulai ngerasain. Jadi panca indera kita tuh kan unik. Dari pikiran aja kita kayak udah bisa simulasi. Makanya kadang-kadang kalau pas lagi lapar, kita kebayang makanan tertentu, tentu kita udah mau ngeces aja kan teman-teman. Karena kita dalam pikirannya kita kayak seperti udah bisa ngerasain, wah enaknya nih kayak gimana nih makanan. Nah seperti itu teman-teman. Itu salah satu yang saya lakuin, saya harus sadarin benar. Ini manfaatnya apa. Jadi nggak sekedar hanya bilang, oh ini baik buat kamu, nggak sesimpel itu. Tapi ini lebih personal buat kamu. Seperti itu. Itu yang salah satu yang saya lakuin untuk mendorong rasa malas. Walaupun, teman-teman, ada saat-saat rasa malas itu terjadi karena kita udah jenuh. Masuk ke titik jenuh. Kalau kita masuk ke titik jenuh, ya tugas kamu juga secara mandiri untuk cari kreativitas. Gimana ngatasin rasa jenuh ini? Mulai dari istirahat dulu sejenak, atau mungkin kalau misalkan kamu ngerasa, aduh, kayak saya capek nih belajar kayak gini terus gayanya. Ya, kamu boleh cari gaya yang lain, style yang lain, kan nggak ada yang ngelarang. Seperti itu, teman-teman. Apalagi hari ini semuanya kuliahnya minimal nih sampai 1 semester ke depan kita online. Jadi ya kamu harus pintar-pintar cari cara supaya kamu bisa tetap up to date dan fleksibel cara belajarnya tanpa nyiksa diri kamu sendiri. Gitu. Mau nanya gimana biar tipe kusir kuda bisa berubah. Ini balik lagi ke mahasiswanya masing-masing teman-teman. Ya ini susah dijawab. Oke. Nathan dari IT. Cara yang paling terbaik untuk meningkatkan diri dengan self-reflection. Nggak ada cara lain yang paling baik selain kamu mulai dari tadi yang 3 poin di awal. Tapi sebelum mulai 3 poin di awal, pertama sadarin dulu yang mindset-nya kamu bikin punya mindset yang benar, yang positif, growth mindset, yaitu yang 3 poin tadi. Selalu jalanin 3 poin tadi. Ada komitmen, yaitu mandiri dan refleksi. Seperti itu sih, Nathan. Apa yang menjadi pendahuluan dalam menentukan mindset antara fix dan growth? Oke, ini pertanyaan bagus. Yang menjadi pendahuluan, refleksi. Kamu ngelihat apa-apa yang sudah berjalan selama ini, teman-teman. Kamu ngelihat dari proses yang kamu jalanin. Kan harusnya kita jalanin hidup kan yang bagus, jangan autopilot ya. Atau, wah tiba-tiba hari ini udah malam aja nih. Hari ini ngapain, gue juga nggak tahu ngapain. Gue lupa. Gitu. Jangan kayak gitu, teman-teman. Coba sadarin gitu. Sadarin apa yang sudah berlalu.
Nah, itu mulai dari refleksi dulu. Lanjut lagi dari Joe, pengaruh revolusi humanis pada mindset anak-anak muda. Wah, ini pertanyaan berat banget nih. Mindset anak muda dan 5 tahun ke depan. Wah, banyak Joe. Yang udah pasti kamu bisa ngelihat dari medsos. Hari ini kan generasi semuanya pada doyan medsos. Kalau kamu dengar orang bilang generasi X, Y, Z, aduh saya bingung dah, terbalik-balik suka saya sebutnya. Saya bilangnya generasi Google aja dah. Nah, dikit-dikit nanya Google. Seperti itu. Ya ada plus minusnya yang pasti, Joe. Ada plus minusnya. Yang pasti makin banyak anak muda yang ansos. Okay? Tapi juga ada plusnya. Hari ini informasi gampang dicari. Oke, untuk Fiska, bagaimana caranya agar kita bisa hilangin rasa takut dalam diri mengenai kegagalan? Refleksi, balik lagi refleksi. Kalau ditanya lagi, kan kita harus tanya diri sendiri, saya takut apa? Saya takut karena apa? Seperti itu. Kan ini bukan takut hidup dan mati, seperti itu Fiska. Jadi kita harus sadarin diri dulu. Saya mulai dari refleksi. Oke, Jonathan, apakah jurusan sistem informasi bisa jadi expert dalam coding? Wah, ini pertanyaannya spesifik. Harusnya pertanyaannya buat besok nih. Untuk jurusan IT saja. Oke. Ini jadi promosi sistem informasi nih pertanyaannya. Jawabannya bisa, Jonathan. Karena judulnya, mau kamu informatika, mau kamu sistem informasi, pas lulus-lulus tuh jadi Eskom. Jadi harus pastiin Eskomnya jangan jadi Eskom sales komputer atau sopir komandan, kalau saya ngeledekin yang males-males nih. Gitu. Eskomnya sarjana komputer. Nah, pas kamu terjun di Eskom, sebagai fresh graduate, itu pilihannya biasanya 2 di lapangan. Kalau kamu ambil di dunia software, ya pasti ujungnya development, coding. Kalau kamu ambil di hardware, infrastruktur, ya kamu jadi sistem engineer, administrator, seperti itu. Jadi jawabannya bisa dan wajib. Oke. Baik.